3. Halo. Kembali lagi bersama kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. saya Reza Panika. Saya Rama Putra saja. Saya Syarifah Syakira Marinda. Jadi kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Nah di situ itu kan ada sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi itu apa sih Kak? Nah, dalam sistem informasi teknologi itu kan ada yang namanya e-commerce ya. Nah, e-commerce memiliki hubungan dengan sistem informasi manajemen dalam hal proses operasional dan pengambilan keputusan. Nah, sistem informasi manajemen e-commerce dapat menggunakan sistem pendukung diskusi yaitu DSS untuk pengambilan keputusan berbasis data. Nah, itulah ya. Nah, untuk itu sistem teknologi informasi ini kan ada yang namanya tahapan pemecahan masalah. Nah, mungkin saya jelaskan ya tentang tahapan pemecahan masalah itu apa. Nah, yaitu tahapan pemecahan masalah merupakan proses pemecahan masalah untuk menghasilkan solusi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, proses yang terlibat dalam pemecahan masalah ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu aktivitas intelijen. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit tentang aktivitas intelijen. Nah, yaitu aktivitas yang dimana proses pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam pemecahan masalah. Nah, aktivitas intelijen ini dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang relevan. Ini bisa meliputi informasi internal dan eksternal. Nah, untuk internalnya itu seperti data perusahaan, sedangkan untuk eksternalnya itu seperti tren pasar, aktivitas bersaing, atau situasi politik. Nah, untuk informasi ini membantu dalam memahami konteks masalah secara menyeluruh dan juga untuk menemukan pola atau tren. Kemudian akan dianalisis menggunakan SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau alat analisis lainnya. Nah, mungkin abang kakak ini ada yang menjelaskan selain aktivitas intelijen itu apa aja sih aktivitas lainnya gitu. Terus ada aktivitas yang namanya perancangan dalam pemecahan masalah. Ya, ini merupakan tahap penting yang berfokus pada merancang solusi yang efektif dan dapat diterapkan. Pada tahap ini, tim perancang mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna dan persyaratan teknis serta pemahaman tentang tujuan yang ingin dicapai dan kendala yang mungkin ada. Dilanjutkan dengan analisis kebutuhan untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang akan memenuhi ekspektasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemudian berbagai ide dan konsep solusi mulai dikembangkan. Nah, mungkin selanjutnya ada yang tahu? Nah, selanjutnya itu ada aktivitas pemilihan nih yang menurut kakak. Nah, di aktivitas pemilihan ini ada tahap yang namanya kita kritis, di mana berbagai solusi yang telah diidentifikasi dan dianalisis sebelumnya dievaluasi dan dicari solusi terbaiknya. Lalu nanti akan kita pilih dan kita implementasikan. Contohnya, dalam pemilihan solusi kita menetapkan kriteria yang mencakup efektivitas biaya, waktu, sumber daya yang diperlukan, risiko yang terlibat, dampak jangka panjang, dan kelayakan operasionalnya. Yang terakhir ada apa tuh Kak? Nah, yang terakhir itu yaitu aktivitas peninjauan. Aktivitas peninjauan adalah pemecahan masalah, proses evaluasi yang dilakukan setelah solusi diimplementasikan untuk memastikan bahwa masalah ini telah diselesaikan secara efektif dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Nah, setelah materi tahapan pemecahan masalah tadi, kita akan membahas tentang
years later. Jadi fungsinya itu ada pendekatan sistem yang berfungsi untuk menjembatani antara masalah dengan CBIS bahasa Inggris atau CBIS. Oh, CBIS. CBIS, Sistem Informasi Berbasis Komputer. Iya. Oh, memberikan suatu kerangka kerja untuk berbagai keputusan Awalnya gugup ya. keputusan. Pendekatan ini mengakui bahwa sistem informasi bukan hanya untuk kumpulan teknologi, tetapi juga mencakup aspek manusia, proses bisnis, dan lingkungan organisasi yang saling berinteraksi. Jadi selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam pendekatan sistem. Ada yang tahu? Mungkin saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5 ya. Yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang keempat, bergerak dan tingkat sistem ke subsistem. Yang terakhir, menganalisis bagian-bagian sistem dalam satu ukuran tertentu. Nah, dalam setiap bagian dari sistem yang dianalisis itu kan ada urutannya, ada Kakak Abang. Mungkin Kakak Abang tahu nggak sih urutannya itu apa? Jadi di urutannya ada 7, dibagi menjadi 7 elemen. Yang pertama, mengevaluasi standar. Yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen. Yang keempat, mengevaluasi pengolah informasi. Yang kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Yang keenam, mengevaluasi proses transformasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi sumber daya output. Nah, di dalam pendekatan sistem ini ada penerapannya. Yang pertama, yaitu kita di sini itu pernyataan tujuan. Nah, jelaslah makin kompleks suatu sistem akan lebih sulit untuk menentukan tujuannya. Kemudian ada tahap kedua, dalam menerapkan pendekatan sistem berarti mengombinasi bagian-bagian atau elemen untuk membentuk satu kesatuan. Nah, tahap yang ketiga itu saya agak lupa deh. Abang bisa jelasin? Oh, bisa tekan. 2,000 years later. Yang ketiga itu di tahap ketiga itu ada evaluasi pendekatan sistem pada tahap evaluasi pendekatan sistem. Pada tahap ini, setiap sistem alternatif, sistem secara terperinci untuk menilai kinerja dan menentukan sejauh mana si sistem tersebut dan memenuhi target yang ditentukan. Terus tahap keempat, pemilihan. Pada tahap keempat, pendekatan sistem, kita melaksanakan pemilihan terakhir dan beberapa alternatif sistem berdasarkan pada hasil penilaian. Sistem-sistem tersebut tetap tidak dapat diperbandingkan dengan tepat. Ya. Terus yang kelima dan keenam, kakak tahu nggak? Untuk yang kelima yaitu penerapan pada tahapan yang merupakan tahap terakhir dalam pendekatan sistem. Adalah penerapan sistem ini itu merupakan arah di mana kita itu pada akhirnya itu akan menemukan sebaik atau seburuk apa sistem sebenarnya bekerja dalam pencapaian tujuan. Itu yang terakhirnya. Jadi dari tadi kan kita udah membahas tentang pemecahan masalah, terus penerapan pendekatan sistem. Nah, terus tuh saya agak bingung ya. Tiba-tiba tuh terlintas pertanyaan kayak kalau masalah dengan gejala itu sama atau beda ya, Bang? Ya pastinya sih beda. Kalau masalah itu kan sebuah akar penyebab dari situasi atau tantangan yang tidak diinginkan dalam suatu sistem. Masalah merupakan sesuatu yang mendasar yang perlu diselesaikan untuk menghilangkan gejala-gejala yang didangkal. Misalnya,
Jika laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi tidak akurat, masalahnya mungkin terletak pada kesalahan algoritma pemrosesan data atau entry data yang tidak akurat. Sedangkan gejala adalah tanda atau petunjuk yang terlihat dan dangkal yang mengindikasikan adanya masalah. Gejala merupakan dampak dari masalah yang mendasarinya dan biasanya lebih mudah dideteksi dan diidentifikasi dibandingkan masalah itu sendiri. Misalnya, jika pengguna mengeluh sistem sering mengalami lag atau down, ya kayak jaringan atau aplikasi tiba-tiba kan nggak bisa digunakan karena aksesnya penuh, adalah gejalanya. Penyebabnya mungkin terletak pada permasalahan yang lebih dalam seperti infrastruktur server yang tidak memadai atau perangkat lunak yang tidak optimal. Nah, selanjutnya tuh ada sistem penunjang keputusan. Nah, itu tuh apa sih Kak sebenarnya? Sistem penunjang keputusan. Nah, dalam sistem penunjang keputusan itu salah satunya itu ada tahapan pengambilan keputusan. Nah, untuk pemudahan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahapan-tahapan yang bisa mendorong terciptanya keputusan. Nah, tahapan tersebut itu ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Nah, yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan penyusunannya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah atau lebih spesifik lah gitu ya. Nah, yang keempat, setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya itu kita bagi jadi kelompoknya. Jadi masing-masing yang kemudian selanjutnya itu kita barengin dengan menggunakan model dan alat uji yang akan kita pakai. Nah, mungkin dalam sistem penunjang keputusan itu kan ada bentuk-bentuk dalam pengambilan keputusan. Nah, mungkin boleh kakak abang tuh menjelaskan tentang bentuk-bentuk pengambilan keputusan itu seperti apa? Jadi bentuk-bentuk pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keputusan terprogram. Nah, yang kedua keputusan yang tidak terprogram, dan yang terakhir keputusan semi tidak terprogram. Keputusan terprogram itu keputusan terprogram itu adalah keputusan yang rutin dan berulang. Contohnya adalah memproses pesanan pelanggan, penggajian ya, gaji karyawan bukan penggajian ya, maaf. Pengajian karyawan dan pengisian bilang stok barang. Di sistem informasi manajemen dapat secara otomatis mengambil keputusan berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu ada keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak rutin, kompleks dan biasanya melibatkan masalah yang belum pernah dihadapi. Contohnya, keputusan untuk memasuki pasar baru, merespon krisis organisasi, atau mengembangkan produk baru. Nah, dari yang saya jelaskan tadi itu kan ada keputusan program dan yang tidak terprogram ya. Mungkin abang tahu keputusan yang semi tidak terprogram itu apa? Jadi keputusan semi tidak terprogram itu ada jenis keputusan yang berada di antara keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan semi tak terprogram memiliki elemen yang berulang atau dapat diprediksi, tetapi juga mengandung unsur-unsur yang membutuhkan penilaian, evaluasi, atau penyesuaian khusus berdasarkan situasi tertentu. Nah, contohnya mengatur ulang jadwal produksi berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan yang tidak terduga atau masalah dalam rantai pasokan. Meskipun ada prosedur standar yang diikuti atau ketika sebuah perusahaan memiliki pedoman umum untuk penetapan harga, tetapi perlu membuat penyesuaian berdasarkan kondisi pasar saat ini, seperti tren permintaan atau aktivitas kompetitor.
Nah, kedua itu ada proses pengambilan keputusan. Itu apa sih, Kak? Proses pengambilan keputusan itu ya, menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter 2012, merupakan proses pengambilan keputusan, merupakan serangkaian yang terdiri dalam 8 langkah. Oh, banyak ya Kak ya? Apa ya, Kak? Banyak sekali langkah-langkahnya. Nah, saya sebutkan ya langkahnya Bapak. Pertama, mengidentifikasi masalah. Satu. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Ya. Yang ketiga, membeber bobot ada kriteria, maaf typo. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, menganalisis alternatif. Yang keenam, satu alternatif. Maaf, typo. Yang keenam, memilih satu alternatif. Yang ketujuh, melaksanakan alternatif tersebut. Yang kedelapan, mengevaluasi efektivitas keputusan. Nah, itu adalah proses pengambilan keputusan. Nah, mungkin kakak Mami ada yang mau menjelaskan nggak tentang ini? Kita membahas apa? Oh, selanjutnya kita dari tadi kan udah banyak nih ya. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas lagi tentang sistem penunjang keputusan. Nah, sistem penunjang keputusan ini adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Nah, istilahnya itu adalah SPK ya, sistem pendukung keputusan, yang mengacu pada sistem yang memanfaatkan hubungan komputer. Lalu karakteristik SPK itu ada banyak sekali. Mungkin bisa Abang jelaskan? Oke, karakteristiknya itu ada banyak ya, saya sebutkan satu-satu. Terus yang pertama itu ada berdasarkan pada pendekatan sistem secara luas dan dapat memberikan dukungan pada proses pengambilan keputusan dengan titik berat sistem pada konsep manajemen by perception. Terus yang kedua adanya penerapan konsep manusia mesin, di mana manusia berfungsi sebagai pengontrol dan sistem dan mesin sebagai sarana pendukungnya. Terus yang ketiga, sabar dulu. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah semi struktural dan tidak struktural. Yang keempat, ada manfaatkan fungsi model dalam proses analisa, baik berupa model matematis, model statistik, ataupun tipe-tipe model lainnya. Terus yang keberapa lagi? Kelima, dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi interaktif sehingga pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang keenam, ada memiliki subsistem berintegrasi yang dapat mendukung semua tingkatan manajemen. Terus yang ketujuh, didukung oleh suatu basis data yang komprehensif. Yang kedelapan, menerapkan sistem tampilan easy to use. Yang kesembilan, dinamis dalam menghadapi masalah baru. Yang ke-10, pengambilan keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan. Nah, dalam penggolongan berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan konsep SPK, ada yang tahu tidak tulisannya? Oke, dijelaskan lagi ya. Nah, dalam konsep SPK itu kan dibagi menjadi 3 ya, ya. Yang pertama itu SPK khusus, yang kedua itu pembantu SPK, yang ketiga itu peralatan SPK. Nah, saya jelaskan yang pertama itu SPK khusus. Nah, SPK khusus merupakan tipe level teknologi aplikasi SPK yang telah siap digunakan untuk menyelesaikan suatu tipe masalah tertentu. Nah, yang kedua itu pembangkit SPK merupakan tipe level teknologi aplikasi SPK yang digunakan untuk membantu penciptaan atau pengembangan SPK khusus dengan lebih mudah dan lebih cepat. Jadi pembangkit SPK ini bisa berkaitan dengan SPK khusus itu Abang. Nah, yang terakhir itu peralatan SPK. Nah, merupakan perangkat dasar yang digunakan untuk menciptakan SPK, yaitu berupa program-program dan hardware komputer yang dapat digunakan dalam penciptaan SPK. Oke,
Group Decision Support System, yang artinya sistem pendukung keputusan kelompok, yang merupakan suatu sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok-kelompok orang yang terlibat dalam suatu tugas bersama dan menyediakan interface bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. Nah, itu tuh ada contohnya apa aja sih? Oh, contohnya. Oke, contoh penerapan GDSS, yakni Decision Room, Computer Mediated Conference, dan sebagainya. GDSS terdiri dari suatu perangkat lunak, perangkat keras, komponen bahasa, dan prosedur yang mendukung. Oke, kayaknya banyak di iklan ya di HP. Iklan sedikit. Boleh kakak lanjutkan? Nah, saya jelaskan sedikit dari apa yang abang jelaskan tadi itu. GDSS terdiri dari suatu perangkat lunak, perangkat keras, komponen bahasa, dan prosedur yang mendukung suatu kelompok orang yang sedang terlibat dalam pertemuan yang ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Nah, karakteristik dari GDSS ini yaitu yang pertama, GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, yang merupakan konfigur dan komponen sistem yang telah ada. Yang kedua, sistem ini dirancang untuk tujuan mendukung kelompok pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya, karena GDSS-nya ini harus meningkatkan proses pengambilan keputusan atau hasil dari suatu kelompok tersebut. Yang ketiga, yaitu GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sistem ini mengkomodasikan pengguna dengan berbagai tingkat pengetahuan kompetensi. Nah, maaf, bukan kompetensi, yaitu pengetahuan komputerisasi. Agak mirip ya kak? Agak mirip banget kok. Yang keempat, GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam tingkatan kelompok organisasi keputusan. Yang kelima, GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, menyelesaikan konflik, dan pemberian pendapatan memberikan pendapat yang independen. Yang terakhir, GDSS memiliki mekanisme terpasang yang dapat meminimalkan perkembangan perilaku negatif kelompok. Nah, itu adalah tentang GDSS. Selanjutnya kita bahas Tadi kan kita udah tahu tuh apa aja GDSS itu apa, terus terdiri dari apa. Selanjutnya kita bahas tentang manfaatnya. Jadi apa sih manfaat penggunaan GDSS ini kan? Yang pertama itu ada meningkatkan perencanaan awal untuk membuat diskusi atau pertemuan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi sehingga setiap peserta dari berbagai latar belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal. Yang ketiga, menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpa membuat pihak yang tingkatannya lebih rendah merasa takut dan terancam. Kemudian yang keempat yaitu setiap ide ditawarkan bebas dari kritik, yaitu memungkinkan peserta mengkontribusikan ide atau pendapatnya tanpa takut tadi ya. Nah terus yaitu evaluasi yang objektif, menciptakan atmosfer di mana suatu ide akan dievaluasi secara objektif dan tidak memandang siapa yang memberikan ide tersebut. Agak kurang lebih dengan yang tadi ya, yang takut-takut. Nah terus yang keenam yaitu menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskan pada tujuan rapat, yaitu mencari cara yang paling efisien untuk mengorganisir ide yang dihasilkan dalam sesi brainstorming dan mengevaluasi ide dalam batasan waktu yang sesuai. Yang ketujuh yaitu menerapkan prioritas dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk mencari menampung seluruh pemikiran dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi hasil rapat pertemuan sehingga seluruh peserta dapat memperoleh dokumen yang lengkap dan terorganisir yang dibutuhkan untuk melanjutkan pekerjaan dari proyek atau aktivitas yang dievaluasi. Lalu apa sih kontribusi GDSS terhadap pemecahan masalah yang dari tadi kita bahas? Apa tuh Bang? Nah, jadi tuh ada asumsi
mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik memungkinkan keputusan yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik tercapai dengan menjaga diskusi terfokus pada masalah. Akibatnya, mengurangi waktu yang terbuang. Waktu yang dihemat dapat dicurahkan untuk diskusi yang lebih menyeluruh mengenai masalah tersebut, sehingga berkontribusi pada masalah yang lebih baik. Atau waktu yang dihemat dapat digunakan dalam mengidentifikasi lebih banyak alternatif. Evaluasi alternatif yang lebih banyak meningkatkan kemungkinan mencapai pemecahan yang baik. Nah, itu tuh ada yang namanya teknologi GDSS. Itu apa sih? Nah, teknologi GDSS itu terbagi menjadi 4. Yang pertama akan saya jelaskan secara langsung, yaitu hardware. Nah, setiap sistem minimal mencakup yang pertama itu dalam hardware ini tuh ada peralatan input atau output. Nah, yang kedua itu prosedur. Yang ketiga jalur komunikasi antara peralatan satu dan prosedur. Yang keempat, layar tampilan untuk umum dan atau monitor seorang guna menampilkan informasi pada kelompok. Nah, yang kedua itu software. Tadi kan udah yang kedua itu software. Komponen software GDSS. Nah, itu mencakup yang pertama itu database, base model, program aplikasi khusus dan interface. Nah, yang ketiga orang-orang. Nah, komponen people atau orang-orang dari GDSS meliputi anggota kelompok dan fasilitator kelompok yang bertanggung jawab atas beroperasinya teknologi GDSS dengan baik ketika ia sedang digunakan. Dan yang terakhir, prosedur. Nah, komponen terakhir dari GDSS adalah prosedur, yang dimana kita ini memudahkan operasi dan membuat penggunaan teknologi oleh anggota kelompok menjadi efektif. Oke, jadi sekian aja pembahasan kita hari ini tentang sistem teknologi informasi. Jadi teman-teman bisa like, subscribe, dan Komen. Terima kasih.